Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Anakku sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalannya sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmatnya kepada kita. Insyaallah taala bertalian dengan daurah Ramadan ini akan dilakukan selama 3 malam, yaitu malam Sabtu hari ini, besok malam Ahad, dan juga malam Senin. Malam Ahad insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Samad hafizahullah ta'ala, dan nanti malam Seninnya akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Reza, ya, hafizahullah ta'ala. Supaya adalah maklumat, bisa tanpa suara, bisa tanpa suara, ya sudah tanpa suara. Karena kalau antum bicara 1-2 orang mungkin tidak terlihat, tapi ketika jadi banyak maka jadi suara tawon. Coba diam. Ya, supaya adalah maklumat tentang ibadah saum ini terarah, maka insyaallah ta'ala ana akan menyampaikan bertalian dengan ibadah saum ini diambil dari kitab adalah Al-Fiqhul Muyassar, sehingga nanti akan dibahas oleh Ustadz berikutnya lanjutan dari yang sudah ana sampaikan. Ana akan menyampaikan kepada antum adalah al-babul awal, yaitu bab yang pertama yang bertalian dengan ibadah saum, di mana beliau memberikan judul bab awalnya ini adalah fi muqaddimatis siyam. Artinya pendahuluan yang bertalian dengan ibadah siang, di mana beliau memberikan dalam bab ini ada beberapa poin. Ada poin tentang masalah pengertian siam, kemudian tentang rukun siam, kemudian ada hukum siam, kemudian ada juga tentang jenis-jenis siam, kemudian keutamaan siam di bulan Ramadan serta hikmahnya, serta syarat wajibnya seseorang bersaum di bulan Ramadan, dan poin yang terakhir adalah
waktu berniat dalam ibadah saum. Mudah-mudahan waktu yang ada cukup untuk membahas semua poin tadi. Yang pertama adalah beliau menjelaskan tentang makna daripada siam. Apa itu siam atau apa itu saum? Jadi sering digunakan lafadznya itu dengan menggunakan siam, dengan menggunakan saum. Dua-duanya adalah benar. Shoma yasumu sauman atau shoma yasumu siyaman. Jadi masdarnya ada dua. Ada sauman, ada siyaman. Dua-duanya dipakai di dalam bahasa Arab. Di dalam ayat Allah menggunakan adalah kalimat siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya kan? Di dalam hadis Rasul menggunakan adalah dengan bahasa saum, saum Ramadan. Jadi dua-duanya adalah benar, saum atau siyam. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa makna daripada siyam secara makna bahasa adalah al-imsaku anisyai'i. Al-imsaku anisyai'i. Al-imsak itu dari kalimat amsaka yumsiku imsak. Imsak itu menahan diri. Al-imsaku menahan diri anisyai'i dari sesuatu. Jadi kita menahan diri dari apa saja secara makna bahasa disebut imsak. Adapun secara syar'inya para ulama menjelaskan kepada kita makna daripada saum adalah al-imsaku anil akli. Kita menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wasairil mufattirati dan seluruh yang menjadi pembatal-pembatal saum. Jadi beliau menyebutkan kita menahan diri dari makan, dari minum, dan dari segala yang menjadi pembatal saum. Nanti akan dibahas pembatal-pembatal saum itu apa saja, insya Allah di waktu yang akan datang. Jadi yang namanya saum menahan diri dari makan, dari minum, dan dari seluruh pembatal-pembatal saum. Ma'an niyati. Saum tadi harus diiringi dengan niat. Min tulu'il fajris sadiqi. Dari mulai terbitnya fajar sadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kalau kita cermati adalah definisi tadi, maka dari situ tercermin adalah dua rukun daripada ibadah saum sebagai rukun yang pokoknya. Apa rukun yang pokoknya? Rukun yang pokoknya adalah kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan, baik berupa makan dan minum, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah rukun yang pertamanya. Sedangkan rukun yang keduanya adalah an-niyatu, yaitu niat. Jadi dari definisi yang tadi kita katakan, maka tercermin dua rukun yang pokok. Rukun yang pertama menahan diri dari yang membatalkan saum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Rukun yang kedua adalah an-niyatu, yaitu wajib dengan niat. Apa yang menjadi dalil
dari dua rukun tersebut, atau apa yang jadi dalil dari definisi para ulama tadi. Karena ulama ketika mendefinisikan tentang saum dengan al-imsaku anil mufattirat atau al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsin ma'an niyyati, itu pakai dalil. Jadi nggak ada ta'rif di dalam pengertian syar'i terkait ibadah, pasti ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalil dari rukun yang pertama yang tadi dikatakan adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah berfirman di sana, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Terus apa? Fal'ana bashiruhunna, ya kan? Wabtagu ma kataballahu lakum. Lalu kata Allah, wa kulu washrabu. Perhatikan. Yang jadi pokoknya di sini dikatakan wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas bagi kalian benang putih. Maksudnya benang putih bukan benang-benang yang kalian punya. Benang putih tersebut maksudnya adalah terbitnya fajar. Minal khaytil aswadi, dari benang hitam, bukan benang hitam yang ada di baju kita, tapi benang hitam itu maksudnya gelapnya malam. Kan malam sekarang gelap. Nanti ketika adalah fajar itu tiba, fajar itu muncul, maka dia akan memanjang putih di ufuk timur. Itulah yang dikatakan benang putih. Sedangkan gelap malam yang ada tadi itu bagaikan benang hitam. Jadi kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Minal fajri, dari waktu fajar. Sehingga dari situ para ulama menyebutkan kepada kita, akhir orang boleh makan adalah tatkala fajar itu sudah muncul. Itu akhirnya. Jadi kalau sudah fajar muncul, maka berakhir kita makan. Tidak boleh lagi makan. Bukan nunggu azan selesai. Begitu bunyi Allahu Akbar, adzan subuh, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Makanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika mengkisahkan tentang sahurnya Nabi bersama sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, ketika menjelaskan tentang sahur Rasul, bahwa Rasul itu adalah selesai dari sahurnya sampai adzan berkumandang itu
adalah diperkirakan seperti 50 ayat dibaca. Jadi Rasul berhenti dari makan, kemudian lalu ada azan berkumandang. Itu kata Anas bin Malik adalah qadra 50 ayat, yaitu sekitar 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca tentu tergantung ayat yang dibaca. Kalau ayat yang dibaca yang pendek-pendek, maka mungkin 5 menit selesai. Kalau ayat yang agak panjang mungkin 10 menit. Kalau ayat yang panjang-panjang maka mungkin bisa 20 menit atau 15 menit. Silakan takdirkan. Makanya di kita itu ada istilah imsak, ya kan? Ada istilah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu maknanya bukan tanda bahwa itu tidak boleh makan lagi, bukan. Tapi imsak itu tanda adalah kita harus waspada bahwa sebentar lagi akan adzan subuh tiba, sehingga kita perlu menyelesaikan makan di situ dan segera selesaikan. Jangan kita sudah kira-kira 50 ayat dibaca tersebut kita masih nyantai saja makan, kemudian tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar. Aduh, Ustaz belum minum. Seret nanti. Salah kita. Jelas nak? Jadi hendaknya kita sudah siap-siap. Kalau sudah, katakan kita tahu nih misalnya secara jadwal jam, adzan subuhnya jam 4:30, maka sudahlah jam 4:20 selesai dari semuanya. Namun bukan berarti tidak boleh minum, boleh masih, karena ayat mengatakan tadi makan dan minumlah sampai benar terbitnya fajar, dan terbit fajar itu ditandai dengan adzan subuh. Jadi qadarullah anta atau kita terlambat bangun, oh azan 4:30 Ustaz, sementara saya bangun telat jam 4:20 baru bangun, boleh gak makan? Masih boleh, tapi harus waspadanya benar-benar waspada. Kenapa? Karena tinggal kurang lebih 10 menit. Jangan di situ adalah antum goreng telur dulu, bikin mie dulu yang repot-repot, nanti antum belum sempat makan sudah adzan berkumandang. Kalau memang sudah waktu seperti itu, silakan makan yang sifatnya fast food, yang siap saji, yang semenit selesai langsung makan, 3 menit dah langsung minum, blek-blek selesai. Jangan nyantai-nyantai karena sudah antum telat. Tapi kalau antum bangunnya adalah lebih awal, katakan jam 4, oh masih ada waktu 20 menit, sehingga bisa lebih rileks makannya. Jelas nak? Ya. Jadi adalah yang pertama dalilnya itu, bahwa kita adalah memulai sahur dari terbitnya fajar. Karena ayat mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tadi para ulama menyebutkan fajarnya dikenal dengan fajar shadiq. Artinya fajar shadiq itu fajar yang bagaimana? Fajar yang sesungguhnya. Karena dalam hadis diterangkan fajar itu ada 2. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Yang menjadi azan subuh itu namanya fajar shadiq. Ya. Yang kedua adalah tadi dari rukunnya disebutkan adalah adanya niat.
Artinya karena saum ini merupakan ibadah, maka wajib dengan niat, nggak bisa tanpa niat. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Antum harus hafal dalilnya. Kita belajar Islam itu bukan kata orang dan kata-katanya, tapi antum harus paham dalil. Jadi kita ajarkan, kita beritahu dalilnya antum saum tadi dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari apa? Dalilnya tadi bahwa mulainya dikatakan dalam ayat tadi apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu awalnya. Akhirnya apa? Akhirnya lanjutan firman Allah, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah saum yang tadi anta mulai dari terbitnya fajar ilal lail, sampai malam. Artinya sampai awal malam, yaitu dengan terbenamnya matahari atau adzan maghrib tiba. Itu dalil tentang waktunya. Dalil tentang niat tadi yaitu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Jelas ya? Ya. Kemudian sekarang adalah kita akan melihat dalil tentang kewajiban saum. Kalau tadi itu dalil tentang definisi saum, pengertian saum. Yang tadi kita katakan bahwa saum itu al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirati ma'an niyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Itu adalah didalilkan dengan dua tadi. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 dan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sekarang kita bicara tentang apa dalil akan wajibnya saum. Kalau tadi dalil tentang definisi saum. Sekarang kita bicara dalil wajibnya saum apa? Yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua harus hafal. Yang kelas 7 harus sudah hafal. Yang kelas 12 harus lebih hafal. Karena yang kelas 12 bukan baru belajar sekali, itu pasti sudah 2-3 kali. Jadi dalilnya adalah ayat 183 surah Al-Baqarah. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis yang mana? Dalil dari hadis banyak. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang sabda Rasul yang disebutkan bunyal islamu ala khamsin, ya kan? Islam itu dibangun dengan 5 rukun, 5 dasar. Dari mulai syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian haji. Itu dalilnya. Bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalil dari hadis Abdullah ibnu Umar. Hadis yang kedua yang menjadi dalil akan wajibnya ibadah saum di bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talha ibn Ubaidillah, di mana kata beliau, anna
A'rabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa ada seseorang Arab yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam." Kata dia, "Tolong ya Rasul, beritahu saya apa yang Allah telah fardukan kepada aku dari ibadah siang." Artinya saum yang mana, saum yang bagaimana, saum kapan yang menjadi saum yang wajib dan fardu untukku. Kemudian kata Rasul menjawab, syahru Ramadan. Rasul mengatakan kewajiban saum yang wajib untukmu adalah saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan. Lalu kemudian kata dia, hal alayya ghairum. Kata orang ini setelah dijelaskan saum Ramadan, dia nanya lagi, apa ada selain saum Ramadan yang wajib untukku? Kata Rasul, la, tidak ada. Jadi saum yang wajib adalah hanya saum Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau mau saum yang sifatnya sunnah. Jadi saum yang wajib adalah hanya saum Ramadan. Itu adalah yang tertera secara dalil sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Jadi saya ulangi, poin kedua adalah dalil tentang wajibnya saum dari Quran, yaitu surah Al-Baqarah 183, dari hadis Ibnu Umar tentang bunyal Islam, dan hadis Talha bin Ubaidillah tentang pertanyaan seorang Arab yang datang menemui Rasul dan menanyakan tentang apa yang menjadi kewajiban Allah untukku dari ibadah saum. Rasul menjawab dengan jelas, saumu Ramadan atau siyamu Ramadan atau syahri Ramadan. Dalil yang ketiga akan wajibnya saum, yaitu ijma'nya kaum muslimin akan kewajiban saum Ramadan. Jadi yang ketiga dalilnya adalah ijma'. Jadi dalil itu ada Quran, ada hadis, ada ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu kesepakatan kaum muslimin, itu namanya ijma'. Jadi ijma' itu kesepakatan. Kalau ijma' kaum muslimin berarti kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin semua sepakat akan wajibnya ibadah saum di bulan Ramadan. Gak ada orang muslim mengatakan saum Ramadan gak wajib, dia bukan muslim. Kalau dia muslim adalah masuk dalam ijma'nya bahwa saum Ramadan menjadi saum yang wajib bagi setiap muslim. Kemudian kalau disebutkan tentang kewajiban saum bulan Ramadan, maka keutamaan dari saum di bulan Ramadan itu apa? Rasul menegaskan bahwa saum di bulan Ramadan di antara keutamaannya, kata Rasul, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Keutamaan saum bulan Ramadan. Poin yang ketiga, keutamaan siang bulan Ramadan itu adalah, kata Rasul, barang siapa yang bersaum imanan wa ihtisaban, saumnya didasarkan karena iman, saumnya didasarkan karena mengharap pahala dari Allah. Kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
akan dihapuskan untuknya dosa yang telah lalu. Jadi ini satu yang luar biasa. Dengan kita saum yang menjadi kewajiban, ternyata saum tadi memberikan nilai akan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menjadi hikmah dari diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Hikmahnya banyak tentu. Di antaranya adalah hikmah dari saum Ramadan itu bisa mensucikan dan membersihkan jiwa kita dari segala akhlak-akhlak yang tercela. Saum juga memberikan hikmah kepada kita agar kita menjadi orang yang mempunyai perhatian dan empati terhadap saudara kita yang miskin. Dimana kalau kita saum tidak makan terasa lapar, itu hanya di waktu itu saja. Sementara di luar Ramadan kita bisa makan. Sementara ada saudara kita yang miskin, mereka butuh untuk makan, sementara mereka tidak punya dan mereka lapar sepanjang waktu. Di Ramadan mereka lapar, di luar Ramadan juga sama. Sehingga dengan Ramadan tersebut kita akan menjadi punya perasaan empati terhadap orang-orang yang miskin, sehingga kita mau bersedekah kepada mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian poin berikutnya adalah tentang syarat wajibnya ibadah saum. Kapan saum itu menjadi wajib? Apa yang menjadi syarat wajibnya saum? Apakah semua orang begitu muslim dia wajib saum? Yang pertama, ya. Syarat pertama seseorang menjadi wajib saum adalah al-Islam. Jadi orang menjadi saum itu wajib baginya ketika dia menjadi seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tentu ibadah saum tidak menjadi kewajibannya. Orang dia kafir, ibadah itu wajib menjadi kewajiban bagi orang muslim. Yang kedua, syaratnya adalah al-bulugh, yaitu apabila seseorang telah baligh. Ketika seseorang telah balik, maka dia wajib untuk bersaum. Yang ketiga adalah al-aqlu. Yang ketiga adalah orang itu hendaknya berakal. Artinya dia bukan orang gila. Orang gila tidak wajib saum. Makanya kalau ada orang dia muslim, dia sudah balik, tapi nggak saum, kita curiga dia itu orang gila. Jelas nak? Jadi kalau ada orang muslim, ya kan, kemudian dia sudah balik, kok ente gak saum? Ya kan? Tadi, apakah anta gila? Ya kan? Karena tadi orang kalau dia tidak gila, maka dia wajib saum. Kalau dia tidak saum, kemungkinannya itu. Yang keempat adalah as-sihhatu. Dia sehat. Ya kan? Jadi dia sudah muslim, dia sudah balik, dia sehat. Kalau dia tidak saum, nah
kemungkinannya ada error di otaknya sehingga dia tidak sahur. Yang kelima kata para ulama adalah al-iqamatu, yaitu mukim, tidak safar. Artinya bahwa orang ketika tidak sedang safar maka dia wajib saum. Kalau dia safar maka hukumnya dia boleh tidak saum dengan mengganti di hari yang lain. Karena kata Allah dalam ayatnya ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau orang adalah dia dalam kondisi sakit atau safar, maka dia boleh tidak bersaum dengan mengqadha di hari lain. Jadi ada 5 yang sudah disebutkan tadi. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima mukim. Itu syarat wajibnya saum untuk kita kaum laki-laki. Untuk kaum wanita tambah satu lagi. Apa itu? Tidak haid dan tidak nifas. Karena kalau wanita dia muslimah, dia sudah balik Ustadz, sudah berakal juga, nggak gila, dia sehat, dia mukim, tapi haid Ustadz, nggak boleh saum dan nggak wajib saum. Jelas? Jadi untuk wanita berapa? Nah, untuk laki berapa? 5. Jelas ya? Jadi syarat wajibnya saum, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima adalah mukim, yang keenam khusus perempuan, yaitu tidak haid dan tidak nifas. Kemudian poin berikutnya yang bertanya ibadah saum, kalau kita mau saum sekarang tanggal berapa ini? Sekarang ini secara tanggalan diperkirakan tanggal 28 bulan Sya'ban. Lalu bagaimana kita menentukan awal Ramadan? Kapan awal Ramadan? Tanggal 1 Ustadz, betul. Ya kan? Enggak ada tanggal 0, tanggal 1. Itu adalah Ramadan. Ya. Bagaimana kita menentukan awal Ramadan? Secara dalil disebutkan bahwa untuk kita menetapkan awal Ramadan adalah dengan ru'yatu hilal. Jadi untuk menetapkan awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Kapan hilal dilihat? Hilal itu dilihat pada tanggal 29 bulan Sya'ban. Perlu antum paham bahwa bulan Islam itu hanya ada 29 atau 30. Enggak ada 28. Enggak ada 31. Bulan Islam 29 30. Kata Rasul, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? 29. Au hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? 30. Ya, Rasul menyebutkan bulan Islam itu dengan isyarat supaya orang perhatikan. Nih, hakadha wa hakadha wa hakadha. 29. Au hakadha wa hakadha wa hakadha. 30. Untuk menentukan awal Ramadan maka kita harus melihat hilal. Kalau terlihat hilal di tanggal 29 Sya'ban maka berarti besok adalah saum dan malam itu sudah malam 1 Ramadan.
sehingga sudah disunahkan kita untuk bersalat tarawih. Jelas nak? Makanya hitungan bulan Islam itu kapan dimulainya? Dari dari terbenamnya matahari. Jadi kalau tadi misalnya maghrib terbenam matahari, terlihat hilal bulan, maka berarti malam ini 1 Ramadan dan besok kita sahur. Kalau ini tanggal 29. Jadi melihatnya hilal itu kapan? Di tanggal 29. Kalau ternyata di tanggal 29 tersebut kata Rasul, fa'in ghumma alaikum, kalau terjadi halangan karena mendung, karena awan, sehingga tidak terlihat hilal tatkala matahari tenggelam, maka ketika itu kata Rasul, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka genapkanlah adalah bulan Sya'ban tadi menjadi 30. Jelas nggak? Kalian sudah belajar kan bahwa yang namanya bulan itu dia bisa bersinar karena apa? Karena pantulan matahari kan. Jadi kalau kita perhatikan gini, kita gambarkan itu ketika nanti di tanggal 29, ketika mau maghrib, antara bulan dan matahari ini begini. Kalau adalah bulan tenggelam lebih dahulu baru matahari, maka nggak akan kelihatan. Jelas nggak? Tapi ketika adalah bulannya masih di sini, matahari sudah tenggelam begini, maka akan tersinar dia, muncullah hilal. Paham nggak? Jadi caranya begitu. Jadi dilihatnya itu adalah hilal kapan? Ketika sore hari menjelang matahari terbenam. Makanya bisa terlihat kalau memang cuacanya bersih, tidak ada awan, tidak ada mendung, itu sangat mudah untuk terlihat hilal. Tapi ketika adalah terjadi mendung ataupun cuaca buruk, maka tidak terlihat. Kata Rasul, kalau tidak terlihat, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Itu adalah tuntunan Rasul SAW dalam kita menentukan awal Ramadan. Kata Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bersaumlah dengan melihat hilal dan nanti berbukalah pula dengan melihat hilal. Jadi yang menentukan awal Ramadan apabila hilal terlihat. Oleh karenanya pemerintah kita dari pihak Departemen Agama di tanggal 29 Sya'ban mereka mengutus duta-duta untuk melihat hilal. Kalau terlihat maka besok sahur. Tidak terlihat maka genapkan Sya'ban menjadi 30, berarti lusanya baru kita akan bersahur. Kalau 30 Ustaz masih kelihatan gelap, mendung. 31 Ustaz tidak, besok pasti sahur. Nggak ada 31 bulan Islam. Jelas nggak? Ya. Yang terakhir poinnya yang dibahas di sini adalah tentang waktu niat untuk saum. Tadi kita katakan bahwa dalam rukun saum itu ada 2. Yang pertama tentang menahan diri dari makan, minum dan yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua niat. Kapan niat kita untuk bersaum? Untuk saum yang wajib, Rasul mengatakan dalam hadisnya, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar tiba, maka tidak ada saum untuknya. Jadi kalau kita besok mau saum,
maka malam ini kita harus sudah niatkan, saya besok mau saum Ramadan. Tidak boleh saum Ramadan niatnya habis salat subuh, nggak boleh. Jadi adalah niat itu harus dari malam harinya. Qadarullah, katakan anta sudah niat dari malam ini bahwa besok saya mau saum Ustaz karena besok sudah Ramadan. Qadarullah, karena awal Ramadan anta tertidur, bangun-bangun sudah azan subuh, maka anta wajib saum karena anta sudah niat tadi malam. Walaupun anta tidak sahur, terus saum. Tapi kalau anta malamnya nggak niat, kemudian tiba-tiba anta bangun kesiangan, sudah subuh, mau niat Ramadan, nggak sah. Jelas? Jadi kalau adalah besok sudah dipastikan Ramadan, maka malamnya sudah kita niat. Kita pasang niat dalam hati kita. Tidak ada lafaz khusus. Karena sudah niat itu maknanya kita bersengaja untuk melakukan suatu ibadah, maka itu namanya niat. Adapun untuk saum yang sunnah, maka itu boleh niat dari malam hari dan juga boleh niat di siang hari. Sebagaimana Rasul pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha di pagi hari. Rasul dari pagi, dari subuh belum makan belum minum. Kemudian Rasul menemui Aisyah, apakah wahai Aisyah ada makanan yang bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Kalau gitu saya saum. Itu untuk saum yang sunnah. Jadi kalau anta misalnya hari Senin, ya kan, kemudian dari malam gak niat mau saum, tapi ternyata pas pagi-pagi lihat makannya, aduh telur ceplok, anda gak suka, saum aja lah, boleh gak? Boleh. Jelas belum? Jadi untuk saum yang sunnah boleh niat setelah fajar. Untuk saum yang wajib harus sebelum fajar. Ya, ini yang bisa disampaikan terkait dengan adalah bab yang pertama. Insya Allah nanti besok akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Samad dan oleh Ustaz Reza bab-bab berikutnya dari kitab yang sama insya Allah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.